Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Megi Agnesia dengan NIM 2211073026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan program yang saya buat sebagai bagian dari proyek tugas akhir semester, yaitu mata kuliah aplikasi pengolahan citra dengan judul deteksi kondisi daun sehat atau terkena penyakit berdasarkan pola warna daun. Tujuan utama dari proyek ini adalah membuat sistem yang dapat membedakan apakah sebuah daun dalam citra termasuk daun yang sehat atau sudah mengalami kerusakan akibat penyakit. Sistem ini bekerja dengan cara menganalisis warna dan tekstur daun menggunakan pengolahan citra digital. Kemudian, melakukan klasifikasi menggunakan metode yang disebut Average Prototype Classification atau disingkat dengan APC. Nah, langkah pertama yaitu saya akan menjalankan program training. Program ini bertugas untuk membaca seluruh gambar daun yang tersimpan dalam folder bernama Daun Sehat Training. Setiap gambar yang dibaca kemudian ukurannya menjadi 300 x 300 piksel agar seragam dan mudah diolah. Lalu gambar dikonversi dari format warna RGB menjadi HSV. Karena pada ruang warna HSV, warna daun dan kerusakan lebih mudah dibedakan berdasarkan hue dan saturation. Setelah dikonversi, dilakukan segmentasi atau pemisahan antara bagian daun dan bagian yang rusak. Mask daun dibuat dengan mengambil piksel yang memiliki nilai saturation lebih dari 0,2. Nah, itu adalah hasil dari Excel, yaitu yang ada persentase kerusakan, rasio antara rusak dan area daun, rata-rata dan standar deviasi dari komponen HSV, rata-rata warna RGB, dominan hue, yaitu warna yang paling sering muncul di daun, dan juga nilai kurtosis dari channel value untuk melihat distribusi terang gelap pada daun. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan program training untuk daun sehatnya. Lalu saya mengubah nama file yaitu daun sehat training yang akan saya jalankan, dan untuk hasilnya juga sama, nanti akan terlihat apakah daun terdeteksi sehat atau terkena penyakit. Nah, untuk hasilnya yaitu dalam berupa Excel juga seperti yang sebelumnya, yaitu ada presentasi kerusakan, rasio antara area rusak dan area daun. Nah, ini untuk hasilnya itu terdeteksi daunnya sehat karena sampel yang diberikan yaitu daun yang sehat yang tidak terkena penyakit. Tetapi ada beberapa dalam data tersebut yang termasuk dalam sakit ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menjalankan program testing. Fungsinya sama, yaitu membaca gambar-gambar daun yang akan diuji, tapi dari folder yang berbeda, yaitu daun sehat testing dan daun sehat dan daun sakit testing. Gambar uji akan mengalami proses yang persis sama, yaitu resize, konversi ke HSV, segmentasi daun dan area kerusakan, lalu dihitung fitur-fitur yang sama seperti saat training. Setelah fitur dari gambar testing berhasil diekstrak, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan citra tersebut menggunakan metode APC. APC adalah metode klasifikasi yang tidak sederhana namun efektif, terutama untuk data dengan dimensi kecil seperti ini. Nah, itu sudah ada hasil Excelnya ya yang sudah saya jalankan. Hasilnya itu terdeteksi ada yang sakit dan ada yang sehat berdasarkan kerusakannya berapa persen. Nah, untuk cara kerja APC itu kita ambil rata-rata semua fitur dari gambar-gambar yang termasuk kelas sehat dan juga rata-rata dari gambar-gambar kelas sakit. Rata-rata ini disebut centroid. Kemudian untuk setiap gambar uji kita hitung jarak euclidean antara vektor-vektornya dengan masing-masing centroid tadi. Jarak yang paling dekat menunjukkan bahwa gambar tersebut lebih mirip ke kelas tersebut. Misalnya, jika jarak ke centroid sehat lebih kecil, maka gambar tersebut diprediksi sebagai daun sehat, begitu juga sebaliknya. Nah, ini selanjutnya saya akan mencobakan folder yang daun sehat testingnya. Kita tunggu hasil Excelnya. Nah, untuk hasil Excelnya yaitu
semua sampel itu terdeteksi sehat ya, karena daun yang di sampel itu ya emang daun sehat gitu loh. Nah, berikut hasil dari mendemokan project saya. Nah, dari demo ini kita bisa lihat bahwa sistem dapat melakukan proses identifikasi daun secara otomatis berdasarkan warna dan pola kerusakannya. Prosesnya juga cukup cepat karena metode yang digunakan tidak membutuhkan proses training yang kompleks seperti deep learning. Sistem ini bisa digunakan untuk aplikasi sederhana di bidang pertanian seperti pemantauan tanaman secara otomatis. Demikianlah demo singkat dari program saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.